Apa? Apakah ahli pernah melihat YouTube Gus Nur Channel? Belum, saya belum melihat YouTube-nya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat ada yang pertanyaan dari majelis hakim yang mengagetkan kita semua, bahwa ternyata saksi ahli ini, dalam hal ini Prof. Aceng, itu sebenarnya tidak pernah sama sekali secara utuh melihat baik videonya YouTube maupun BAP pemeriksaan di kepolisian atau di kejaksaan. Dia hanya menurut pengakuan Pak Prof bahwa dia hanya mengetahui secara parsial. Jadi dia hanya mengetahui hal-hal yang kabarnya atau menurut beliau bahwa itu hanya sebatas potongan-potongannya saja yang dianggapnya penting. Itu artinya bahwa sampai dia menjadi saksi ahli secara utuh YouTube yang dipermasalahkan atau mubahalah yang dipermasalahkan di dalam YouTube Gus Nur GN13 itu bersama Bambantri, itu secara utuh total itu tidak pernah dilihat sama sekali oleh saksi ahli. Nah, seperti apa sahabat-sahabat pengakuan saksi ahli Prof. Aceng ini? Terlebih dahulu kita lihat videonya sahabat-sahabat. Sekarang dalam perspektif hukum pidana dikaitkan dengan linguistik forensik, klien kita ini dituduh melakukan keonaran, bahkan sudah didakwa. Bagaimana bahasa linguistik forensiknya, sementara makna-makna yang tadi dimaksud tidak menunjuk kepada satu istilah keonaran, tapi justru didakwa keonaran. Bahasa apa yang bisa menjelaskan ini? Saya harus berhadapan dengan teksnya. Teks apa yang diungkapkan oleh terdakwa ini, ya, sehingga saya bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi apakah ini masuk kategori yang bisa memicu keonaran atau justru tidak gitu. Teksnya Oke. apa? Gitu? Apakah ahli pernah melihat YouTube Gus Nur Channel? Belum, saya belum melihat YouTube-nya. Ya. Jadi kalau itu permintaan ahli, mestinya ditayangkan poin-poin pentingnya aja yang mulia. Boleh. Ya, Ada di bawah. saya nggak bisa Supaya jelas yang didakwa oleh jaksa. Oke. Karena ini berbeda makna serius yang mulia. Oke. Dan Ada di bawah. saksi ini dihadirkan karena didengar pendapatnya. Oke. Mungkin jaksa di bawah itu videonya mungkin bisa diputarkan. Karena dia belum lihat. Begini ya, mungkin sebagai gambaran ahli. Iya terus dengerin yang mulia. Sebagai gambaran ahli sebelum memberikan keahlian di sini sudah mengetahui nggak mengenai dakwaan, kronologis fakta, sudah membaca belum? Saya parsial, jadi karena belum sistematis yang mulia. Oh gitu ya. Saya khawatir kalau sudah menyangkut klasifikasi itu saya harus konkret berhadapan dengan data. Tidak bisa dari tangan kedua. Soalnya ahli kan hanya memberikan pendapat ya, memberikan pendapat ke ahli. Tapi kan memberikan pendapat kan mestinya harus mengikuti juga kajian faktanya itu loh. Kan biasanya kan kalau di saksi-saksi ahli dihadirkan oleh penuntut umum, sebelum memberikan pendapat itu dikasih ini loh fakta saksi A, B, C, D, E, F, G, H, baru dia memberikan pendapat. Kan ini kalau ahli saudara belum mendalami mengenai kalau bagian ini misalnya yang saya ingat nih, bagian ungkapan Gus Nur yang mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan apa yang tuliskan oleh Pak Bambantri. Kemudian dia mengungkapkan
sesuatu, siapa ini yang akan bertanggung jawab dan sebagainya. Delik itu, tuturan itu dikategorikan sebagai menimbulkan keonaran karena disiarkan, dipublikasikan di YouTube. Intinya seperti itu. Intinya kan ada semacam percakapan atau podcast antara Gus Nur dengan Bambang Tri. Di dalam podcast itu ada namanya sumpah mubahalah, saling melaknat, dan intinya Gus Nur tidak mempercayai apa yang ditulis oleh Bambang Tri, sehingga untuk itu disumpah, dan di dalam tulis di dalam konteks siaran YouTube-nya itu, disitulah ada beberapa perkataan-perkataan yang menurut dakwaan jaksa itu mengandung bisa menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, kebencian dan sebagainya. Nah, itu nanti dibuktikan dengan nanti saksi-saksi yang sudah dihadirkan, kan gitu, seperti itu. Intinya seperti itu. Okay. Ya, saya berisiko kalau saya tanpa data ya. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya videonya. Itu saya kira kita sudah jelas, sudah bisa melihat bahwa sesungguhnya Prof. Aceng ini di dalam memberikan kesaksiannya selama ini ya, itu tidak pernah sama sekali melihat video atau YouTube secara utuh, dan BAP dari kepolisian dan kejaksaan itu dia tidak mendapat sama sekali kopian yang harus dipelajari terlebih dahulu dari penasihat hukum. Karena seharusnya penasihat hukum bertanggung jawab untuk memberikan semua data dan informasi sekaitan dengan apa yang disangkakan atau apa yang dipersidangkan. Nah, dari apa jawaban saksi ahli, ternyata dia sama sekali belum pernah melihat, dan dia pun hanya mendapatkan secara parsial atau sepotong-sepotong begitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian majelis hakim juga karena sekaitan dengan itu, sehingga majelis hakim menyampaikan bahwa karena saksi-saksi sebelumnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu pada dasarnya itu sudah mendapat dan sudah mempelajari data-data yang akan dipersidangkan. Karena itu menjadi bahan bagi saksi ahli untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap pertanyaan dari jaksa penuntut umum, pertanyaan dari penasehat hukum, dan pertanyaan dari terdakwa, serta pertanyaan dari majelis hakim. Nah, itu yang agak sedikit lucu. Saya mengira bahwa ini sangat lucu, sahabat-sahabat ya, karena supaya seharusnya ini menjadi lebih komprehensif, pertanyaannya lebih sistematik, lebih berstruktur lagi, tetapi itu ternyata agak susah. Kita akan menyampaikan hasil, kecuali mungkin ya dalam konteks teori, iyalah. Kalau dalam konteks teori, saya sepakat bahwa pasti Prof. Aceng ini pasti dia akan kuasai dalam hal konteks teori. Tetapi kan teori harus dilihat dengan data, fakta empiriknya, apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga akan menyusahkan antara jaksa penuntut umum, penasehat hukum juga, pasti akan menjadi perdebatan yang perdebatan kusir jadinya, sahabat-sahabat, karena lebih pada membicarakan teori-teori soal onar lah, soal penyebaran, soal indikasi bahasa. Nah, hanya akan berkutat di situ, sahabat-sahabat, karena susah menyingkronkan antara teori dan fakta. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat, soal keberadaan saksi ahli ini, bahwa dia tidak pernah membaca atau melihat secara utuh konteks yang dipersoalkan atau konteks yang disidangkan. Nah, saya kira itu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.